Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Sahabat gundul mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah di halaman 388. Nah, Insya Allah ini udah mau khatam nih. Hmm. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya sebelumnya kita membahas tentang apa namanya? Khauf dan raja. Nah, di satu sisi kita takut kepada Allah, di sisi yang lain kita berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjutkan keburu duhur tadi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qad waqa'a fi dzalika tawaifu min 'ammatil muslimin al-mughtarrin billah. Dan sungguh telah terjatuh ke dalam demikian tertipu. Lebih banyak sisi rojaknya, berharap kepada keampunan Allah tapi tidak bertobat, akhirnya terjebak dalam maksiat. Dan sungguh terjatuh dalam demikian tawaifu oleh beberapa kelompok min amatil muslimin dari umum kaum muslimin al-mu'tarin yang tertipu mereka billah dengan Allah. Tertipu dengan Allah maknanya terlalu membayangkan dalam hati kalau Allah itu maha pengampun sehingga dia mempermainkan keampunan Allah, mudah terjebak dalam dosa. Warraja'u ala hadzal wasfi warraja'ul kadzibu, dan bermula harapan di atas ini sifat, huwa dianya raja itu rajaul kadzib, itu raja yang bohong. Berharap kepada rahmat Allah tapi tidak bergerak, tidak mendekat kepada Allah, itu bohong. Wahwal ightiraru billahi, dianya raja seperti ini itu namanya ightiraru billah, tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenal lah. Raudatul Tholibin ya. Salam. Regi Aditya. Ya. Walaisa minar raja'il mahmudi fi syai'in, dan tidak ada ianya ini raja, raja yang tertipu tadi, raja bohong. Tidak ada ianya ini raja itu minar raja'il mahmudi, dari raja yang terpuji pada sesuatu. Itu raja seperti itu nggak ada nilainya. Kenapa? Li'anna raja al-mahmuda huwa alladhi yaqudul 'abda ila al-'amali bi ta'atillah. Karena raja yang terpuji atau harapan yang terpuji, huwa itu dianya harapan yang terpuji, itulah alladzi, itulah harapan-harapan yaqudul abda, yang menarik ianya harapan akan si hamba kepada beramal dengan taat kepada Allah. Wa yahmiluhu, atau kepada yakudu, raja yang mendorong ia akannya si hamba ala suluki sabili mardatih, kepada menempuh jalan ridhanya Allah. Raja yang sebenarnya ketika kita punya harapan, berharap dapat rahmat Allah, dapat keampunan, kita bergerak, ya kan? Untuk makin taat kepada Allah, makin mencari ridho Allah, bukan malah menyepelekan hingga mudah maksiat. Falyahdharil mu'minu minar raja'il ladzi yakunu bihadhil masabati. Maka hendak waspadalah oleh orang yang beriman minar raja'i, dari harapan alladzi yakunu, yang ada ianya harapan itu bihadhil masabah, dengan ini kedudukan tadi. Jangan sampai kita punya raja palsu, harapan palsu. Fa innahu ghururun minasyaitani, karena sesungguhnya harapan palsu itu ghururun minasyaitan, tipuan setan. Wa syarun saqahu ilaihi fi ma'ridil khair. Syarun atau pada ghururun. Maka sesungguhnya harapan palsu tadi itu satu keburukan. Saqahu,
yang menarik ianya setan akannya keburukan ilaihi kepadanya orang beriman fi ma'ridil khairi pada posisi kebaikan. Ini maknanya raja palsu tadi kelihatannya baik, kita punya harapan baik terhadap Allah, tapi tingkah kita nggak menunjukkan kita punya harapan baik. Nah, itu sebenarnya tipuan atau setan sedang menjebak kita. Fainahu karena sungguhnya harapan palsu itu gururun, tipuan dari setan. Tipuan dari setan wasyarun satu keburukan saqahu yang menarik ianya setan akannya keburukan ilahi kepadanya orang beriman fi ma'ridil khair pada posisi kebaikan seolah-olah terlihat sebagai kebaikan padahal bukan. Nah, itu. Wa amma idza nazala al-mautu bil insani fa al yaku bihi ghalabatur raja. Adapun apabila turunlah oleh kematian terhadap manusia. Jadi tadi kita nggak boleh lebih banyak berharap daripada takut itu dalam kondisi normal. Beda lagi kalau seseorang hamba sedang sakarat, sedang mau meninggal, itu ada cara khusus. Amma idza nazalal mautu bil insani. Adapun apabila turunlah oleh kematian terhadap manusia, mana turun kematian kita sedang sakarat. Fa'al yakubihi. Maka bermula yang lebih layak dengannya si insan itu ghalabatur roja, itu kuatnya roja, kuat harapan. Kalau kita sudah mau meninggal, bukan waktu lagi beramal, ketika itu kita harus memperbesar harapan kepada Allah. Nah, wa husnudzanni billahi kaifa makana halu. Wa husnudzanni atah kepada galabatu. Maka bermula yang paling layak terhadap orang beriman itu husnudzan, berbaik sangka terhadap Allah, kaifa makana dalam keadaan bagaimanapun adalah keadaannya si mukmin. Bila kita sedang sakarat, maka yang paling pokok, yang paling bagus, besarkan harapan Allah Maha Pengampun. Berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita walaupun kita banyak salahnya. Nah, ini ketika kita mau meninggal. Ini berdasarkan sabda Nabi liqaulihi alaihi salatu wasalam. Karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? La yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinud dhanna billah. Jangan, jangan, bukan jangan nih. La yamutu, tidak matilah oleh salah satu kamu kecuali padahal ia itu memperbaiki ia akan prasangkanya terhadap terhadap Allah. Nah, ini penting. Wal yahzaril mu'minu kullal hazri minal amni mim makrillah. Dan hendak waspadalah oleh orang beriman kullal hazri akan benar-benar waspada kulla maf'ul mutlak. Hendak waspadalah oleh orang beriman kullal hazri benar-benar waspada minal amni dari merasa aman min makrillah dari makar Allah. Merasa aman, hindari jangan sampai merasa aman dari makar Allah. Apa makna merasa aman dari makar Allah? Kita merasa walaupun banyak maksiat, Allah nggak akan menghukum, Allah akan maha pengampun. Nah, itu tipuan, makar namanya. Hendak waspada oleh orang beriman kullal hadri benar-benar waspada minal amdi dari merasa aman min makrillah dari tipu daya Allah wa minal qunuti min rahmatihi dan dari putus asa dari rahmat Allah. Qala ta'ala Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun." Tidak merasa aman akan makar Allah kecuali oleh orang-orang yang merugi. Hanya orang merugi yang merasa dia aman dari makar Allah. Ini makar nggak usah diartikan, itu aja makar ya. Maknanya kita merasa aman-aman aja. Seperti kita nggak takut kematian ya. Kita yakin kematian itu ada, cuma kita merasa nggak. Yang mati itu orang lain dulu. Kita nggak bakal mati dulu. Kita selalu berprasangka kita panjang umur sehingga kita menunda-nunda tobat. Nah, itu masuk dari bagian makrullah. Waqala ta'ala Allah berfirman wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun dan tidak putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Tidak boleh juga kita putus asa dari rahmat Allah. Makanya judul di atas antara takut dan harap. Takut kita banyak salah, takut Allah tidak menerima taubat kita. Di sisi yang lain kita berharap agar Allah mengampuni segala dosa kita hingga hidup kita imbang. Wal amnu min makrillahi ibaratun an tamahudir rajai
wa zahabil khaufi minallahi bil kulliyat, dan bermula aman dari makar Allah. Apa sih maksud aman dari makar Allah yang Allah larang tadi? Wal amnu mim makrillah, bermula aman dari makar Allah itu ibarat dari tamahudir raja, semata-mata berharap. Wazaha bil khaufi, dan hilangnya ketakutan minallah, hilang ketakutan dari Allah bil kuliah dengan seluruhnya. Nah itu makna amar dari makrullah, kita nggak ada rasa takut sama sekali. Jadi hanya berharap saja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Buat apa Allah menghukum kita kan? Kan banyak orang yang layak Allah hukum. Kalau Allah mau menghukum, yang pantas dihukum kan Fir'aun gitu. Kita mah kesalahan kita dibanding Fir'aun nggak ada apa-apanya. Sehingga kita nggak ada ketakutan sama sekali. Penuh harapan. Nah ini makrullah namanya. Aman dari makrullah. Tamahus, murni raja. Dalam hati kita hanya harapan saja. Wazahabil khaufi, hilangnya ketakutan dari Allah. Bil kulliyati, dengan seluruhnya. Hatta la yujawiza annallaha yu'azibuhu wa la yu'aqibu. Sehingga tidak mengharuskan ia bahwa sungguhnya Allah itu menyiksa ia akannya, mengazab ia akannya, dan menyiksa ianya Allah akannya. Hatta la yujawiza, hingga tidak mengharuskan ia bahwa sungguhnya Allah itu mengazab ya Allah akan dia, dan tidak pula menghukum ya Allah akan dia. Karena dalam hatinya penuh harap, harap doang, sehingga dia menyatakan kalau Allah nggak mungkin menghukumnya, nggak mungkin menyiksanya. Nah, seperti tadi, kalau Allah pengen menyiksa kan banyak yang bisa disiksa. Ada banyak orang kafir, ada Fir'aun, ada Haman, Karun. Nah, kita mah makhluk kecil kan gitu. Nah, nggak mungkin dihukum oleh Allah. Itu bahaya. Iya, Pak Mahfud nih. Cuma bukan MD, YS. Wa ammal kunutu, adapun bermula kunut. Kunut tadi putus asa. Ini lawan dari raja. Ini hati kita penuh ketakutan, jangan juga. Wa ammal kunutu, adapun kunut. Fahuwa, dianya kunut itu ibaratun antamahudil khawfi. Itu ibarat dari murninya ketakutan. Semata-mata takut, wa zahabir raja'i bil kulliyati, dan hilangnya harapan dengan seluruhnya. Kayak orang nggak punya harapan sama sekali. Takut terus membayangkan nih kalau di dalam kubur malam pertama bagaimana. Apalagi suka dengar tentang siksa kubur kan. Jadi hidupnya penuh ketakutan, nggak boleh juga. Makanya kalau ada ustadz-ustadz yang pengen membahas tentang siksa kubur, juga membahas tentang nikmat kubur. Karena di kubur itu bukan hanya siksa, nikmat juga juga ada. Nggak adil kalau cuma membahas tentang siksa. Nah, gitu kata para ulama. Ntar ada gangguan, baterainya habis. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna kunut putus asa itu ibarat bahasa lain dari tamahudil khaufi, murni ketakutan. Wa dhahabir rajai, hilangnya harapan bil kulliyati, dengan seluruhnya. Hatta la yujawiza annallaha yarhamuhu wa yatajawazu anhu. Sehingga tidak memungkinkan ia, tidak mengharuskan ia bahwa sungguhnya Allah itu menyayangi ia akan dia, dan memaafkan ia Allah dari dia. Sehingga karena penuh ketakutan, sehingga dia menyatakan Allah nggak mungkin menyayangi saya makhluk pendosa kan. Nah, nggak boleh juga. Masya Allah. Wal amnu mim makrillah, dan bermula merasa aman dari makar Allah. Wal kunutu min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Min kabairi zunubi, itu bagian dari besar-besarnya dosa. Termasuk dosa besar. Fahzar minhuma ayyuhal mu'minu. Maka waspadai olehmu dari keduanya, wahai orang yang beriman. Wakun bainal khawfi war raja, hendaklah kamu, wakun, jadilah kamu, adalah kamu itu antara takut dan harap. Wala taghtar bi rabbika, jangan engkau tertipu dengan Tuhanmu. Jangan engkau tertipu dengan Tuhanmu, maknanya tertipu dengan Tuhan seperti tadi. Harapan besar tapi tindakan nggak ada.
Wala tajtari alaih, janganlah engkau memberanikan diri atasnya Allah. Tadi tajtari bahasa kita nekat. Kayak orang nekat berbuat maksiat ya. Itu tajtari, jur'ah namanya. Kalau bahasa kita nekat, nggak memikirkan akibatnya, itu nggak baik. Jangankan terhadap Allah kan, sesama manusia aja nekat nggak baik. Ada masalah dikit main tumbuk orang kan, kita merasa seolah kita kuat, orang nggak sanggup membalasnya, bahaya. Wala tajtari alaih, janganlah engkau memberanikan diri di atasnya Allah. Fa inna rabbaka sari'ul iqab, karena sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat siksanya. Wa innahu laghafurun rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun, itu maha penyayang. Di satu sisi Allah memang sangat pengampun, di sisi yang lain sari'ul hisab, sari'ul iqab. Siksa Allah itu sangat cepat. Bisa saja Allah menghukum kita kapan yang Allah mau. Nauzubillah. Nah, itu. Ini ganti judul. As-sabru. Nah, judul selanjutnya yaitu As-sabru, di pojok kecil ini ada judulnya As-sabru, sabar. Mulai aja. Wa minal munjiatil azimati as-sabru ala bala'illah. Sebahagian dari sifat-sifat yang bisa menyelamatkan. Munjiat, penyelamat. Minal munjiat, sebahagian dari perkara yang bisa menyelamatkan. Al-azimati, penyelamat yang besar itu as-sabru. Sabar ala bala'illah, terhadap bala dari Allah. Wa syukru li ni'maillah, dan bersyukur bagi segala nikmat Allah. Jadi namanya hidup kan, pasti hidup penuh ujian. Ini sabar, kita butuh kesabaran ekstra malah. Butuh banyak kesabaran dalam menjalani kehidupan. Asabru, sabar terhadap bala dari Allah. Asyukru li ni'maillah, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa zuhdu fid dunya al mushtaghilati anillah. Zuhud dalam dunia. Zuhud, mana zuhud, kita tidak mencintai dunia. Dunia yang mana? Al mushghilah. Dunia yang bisa membuat kita lupa kepada Allah. Amma sabru fa fadailuhu azimatun. Adapun bermula kesabaran, maka bermula kelebihannya kesabaran itu sangat besar sekali. Kelebihan kesabaran, fadilah itu, keutamaannya sangat sangat besar. Wahajatul mu'mini ilaihi fil ahwali kulliha da'iyatun wa amatun. Dan bermula kebutuhan orang beriman kepada sabar dalam setiap keadaannya, fil ahwali kulliha, dalam setiap keadaan, itu da'iyatun, sangat sangat mendorong, sangat menyeru, wa ammatun, dan sangat umum. Maknanya semua orang beriman itu dalam setiap ahwalnya, setiap keadaan hidupnya butuh kepada kesabaran. Semua orang perlu sabar. Bahkan ada ungkapan la imana liman la sobralah ya. Nggak ada nggak ada iman bagi orang yang nggak punya kesabaran. Kalau dalam kita Imam Ghazali, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari keimanan. Sabar dengan segala pembagiannya. Hidup rumah tangga kalau nggak sabar sebentar-bentar pecah piring ya. Masya Allah. Wa ma warada fi sabri anillahi ta'ala, dan bermulama yang datang ianya ma. Makna ma di sini dalil, ayat atau hadis. Bermulama yang datang ianya ma dalam kesabaran, datang dari Allah Ta'ala, wa ana rasulillah, dan dari Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, minal amri, daripada anjuran, daripada perintah bersabar, watarghibi, dan daripada anjuran untuk bersabar, itu kasirun muntasyirun, itu banyak, itu yang bertebaran. Banyak banget dari awal Quran sampai akhir, kalau kita baca banyak banget ayat yang mendorong kita untuk, menyuruh kita untuk bersabar, menganjurkan kita bersabar. Begitu juga hadis Nabi, banyak. Ini beliau akan membawakan sebagiannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Minta tolonglah kamu, ista'inu. Minta tolonglah kamu kepada Allah bis sabri, dengan cara sabar, was salah, dan salat. Nah, untuk minta tolong kepada Allah butuh alat, namanya sabar.
dan sholat juga. Makanya sering kita dengar Nabi kalau ada masalah pengen mengadukan apa kepada Allah, Nabi langsung sholat 2 rakaat. Itu perantara untuk mudah mendapatkan pertolongan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Makna ma'iyah Allah, inayahnya, maunahnya, Allah bersama orang yang sabar, maknanya Allah, pertolongan Allah dekat dengan orang yang sabar, bantuan Allah, penjagaan Allah. Kemudian ada juga firman Allah wa qala ta'ala wa basyiris sabirin, beri kabar gembira olehmu wahai Rasulullah as-sabirin, kepada orang-orang yang bersabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman wallahu yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai akan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala li nabiyhi, dan berfirman oleh Allah Ta'ala li nabiyhi, bagi nabinya Allah alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Wasbir, bersabarlah kamu. Masuk aja Bunda. Yuk. Maju. Mana? Aja meja nih. Bentar Bu ya. Hmm. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, bermula Allah itu mencintai akan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, dan berkata oleh Allah Ta'ala li nabihi, bagi nabinya Allah alaihi salatu wasalam, apa kata Allah? Wasbir, bersabarlah kamu wahai Rasulullah. Wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah kesabaranmu kecuali dengan Allah. Jadi Allah menganjurkan Nabi bersabar, kemudian Allah menyatakan kamu tidak mampu bersabar melainkan dengan pertolongan Allah. Kita perlu bersabar, kesabaran kita juga nggak bisa kita bersabar sendiri. Seperti ucapan Nabi Yakub juga kan, fasabrun jamil, kata Nabi Yakub. Wa ma sabruka, tidaklah sabarmu kecuali dengan Allah. Ya, saya nggak tahu nama sholatnya, cuma biasanya yang kita dengar Nabi sholat 2 rakaat. Bisa juga secara umum kita maknai sholat sunnah umum ya. Sholat sunnah umum, walaupun dalam kajian fikih ada juga sholat sunnah hajat. Nah, tapi secara umum kalau dalam hadis Nabi nggak disebut nama sholatnya. Nabi kalau ada apa-apa sholat 2 rakaat. Bisa maksudnya sholat sunnah umum, sunnah mutlak. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kamu ya Rasulullah li hukmi rabbik, bagi hukum Tuhanmu, bagi keputusan Tuhanmu. Fa innaka bi ayunina, karena sungguhnya engkau itu bi ayunina, dalam pengawasan kami. Dalam mata kami maknanya dalam pengawasan kami. Ini banyak banget beliau bawakan ayat-ayat ya. Ayat-ayat, potongan-potongan ayat tentang kesabaran. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan di antara mereka akan pemimpin-pemimpin, a'immah, imam-imam. Kami jadikan dari mereka akan imam-imam yahduna, yang mereka membimbing dengan perintah kami. Kapan kami jadikan mereka imam pemimpin? Lama sabaru, manakala mereka bersabar. Jadi dari sini kita pahami untuk mencapai tingkatan tertentu, baik dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat, butuh kepada kesabaran. Jika mereka bersabar, Allah jadikan mereka sebagai pemimpin. Faqala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan kepada orang-orang yang sabar akan pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitung-hitung. Jadi sabar itu pahalanya tanpa batas. Karena itu para ulama menyatakan pahala puasa tanpa batas. Kenapa pahala puasa tanpa batas? Karena puasa itu semacam kesabaran. Salah satu bentuk kesabaran itu puasa. Kita siap nggak? Karena iman kita kepada Allah, kita rela meninggalkan hal-hal yang kita nikmati sehari-hari. Waqala Rasulullah, dan bersabda oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yasbiru, may yasbir juga boleh, may yasbir yusabbirullah. Barang siapa yang bersabar, ia niscaya yusabbir, membuat bersabar akannya oleh Allah. Kalau kita mau bersabar,
Kita berusaha untuk bersabar, Allah akan memberikan kesabaran kepada kita, membuat kita mampu bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa'a minas sabri. Dan tidak diberikan akan seseorang akan satu pemberian yang lebih baik, wala awsa'a, tidak pula yang lebih luas dari kesabaran. Maknanya, seseorang yang sudah diberikan kesabaran oleh Allah itu sudah dapat pemberian yang istimewa baru. Faqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, as-sabru mi'walul mu'min. Kesabaran itu mi'wal. Jadi mi'wal itu maknanya cangkul, sekup ya. Apa namanya? Alat. Alat pemecah batu namanya mi'wal. As-sabru mi'walul mu'min. Kesabaran itu cangkulnya bahasa kita ya. Cangkulnya orang beriman. Ini maknanya begini. Itu alat yang sangat berguna. Kita bisa menempuh, membuka jalan untuk menuju kepada kesuksesan butuh alat. Butuh alat semacam cangkul, bisa kita bikin jalan, bikin kali, atau katakanlah sekop, bisa menghilangkan penghalang-penghalang yang ada di jalanan. Nah, itulah seorang mukmin yang pengen sukses, dia perlu kepada modal sabar. As-sabru mi'walul mukmin. Kesabaran itu apa kita artikan mi'wal? Sekupnya orang beriman. Wasabru amiru junudil mukmin. Sabar itu pemimpin pasukannya orang-orang beriman. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, fi sabri alamat takrahu khairun kasir. Dalam bersabar terhadap apa yang engkau benci, itu khairun kasirun, ada kebaikan yang banyak. Banyak hal-hal yang kita nggak suka, kan? Tapi di baliknya kadang ada banyak kebaikan. Kita perlu bersabar sejenak. Banyak orang yang nggak sanggup bersabar sejenak, akibat emosi sejenak, menyesal seumur seumur hidup. Itu banyak banget kasusnya. Kita sebagai seorang bapak kan, kadang anak kita bandel kan, nggak sabar kita pukulin. Pas kita pukul pakai kayu yang ada paku berkarat. Nah, akhirnya dan kasus seperti itu akhirnya anaknya harus diamputasi kakinya kan? Karena orang tuanya tidak sabar, mudah dalam memukul. Nah, itu maknanya. Nah, gara-gara tidak bersabar membuat dia menyesali sepanjang hidupnya. Masya Allah. Ustaz Taufik. Salam, selamat hari raya Ustaz. Nah, itu Fisobri dalam bersabar ala matakrahu di atas apa yang engkau tidak suka itu khairun kasirun, ada kebaikan yang banyak. Wafil khabari awil asar, di dalam satu khabar atau dalam satu asar, annal imana syatrani, bahwa sungguh iman itu ada dua bagian. Iman dibagi dua. Ahaduhuma as-sabru. Salah satu bagiannya itu sabar. Wasani asyukru, yang kedua itu syukur. Jadi iman dibagi dua dalam satu hadis Nabi ya. Separuhnya kesabaran, separuhnya syukur. Fayahtajul mu'minu hajatan syadidatan ila sabri 'inda wurudil balaya minasyada'idi wal masaib. Maka memerlukan oleh orang beriman, fayahtaju, maka berhajat. Butuhlah oleh orang beriman hajatan syadidah, akan kebutuhan yang sangat kuat, ila sabri, kepada kesabaran. Inda wurudil balaya, ketika datangnya bala-bala. Minasyada'idi, dari petaka-petaka, wal masaibi, musibah. Wal faqati, kefakiran, wal azaya, tersakiti ya, azayat, tersakiti, penderitaan. Jadi dalam menjalani hidup ini, kita orang beriman butuh kepada kesabaran. Tentangnya musibah, tentangnya ujian macam-macam. Itu kepada bagaimana gambaran kita butuh kepada kesabaran ketika kita dapat ujian? Bi alla yajza'a idza nazala bihi syai'un minha. Dengan bahwa tidak gundah gulana ia. Yajza'a ini mengeluh, keluh kesah. Dengan bahwa tidak mengeluh ia apabila turun dengannya seseorang oleh sesuatu darinya, bala dan musibah tadi. Boleh mengeluh, tapi mengeluh kepada Allah. Jangan mengeluh pada sama kita.
Karena semua orang punya masalahnya sendiri. Kalau sakit boleh mengeluh kepada orang yang tepat, mengeluh kepada dokter, bukan mengeluh sebenarnya, menceritakan sakit kita agar bisa diobati oleh. Yang nggak boleh curhat sembarangan. Fal wayatmainnu wayatawakkalu, tetapi tetap tenang ia, wayatawakkalu dan tetap terhormat ia. Wayatawakkalu terhormat. Walaupun dalam keadaan sangat fakir, kita perlu menjaga harga diri. Jangan sampai terhina. Itu kata beliau. Allah yajidha dengan buat tidak mudah ia. Idza nadzala bi syai'un minha, bila turun terhadapnya seorang oleh sesuatu darinya musibah, fal wayatma'innu, bahkan wayatma'innu tenang ia, wayatawakkalu tetap terhormat ia, wala yadhiku dan tidak merasa sempit ia, wala yatazajjaru dan tidak yatazajjaru, ini berkeluh kesah, mengumpat, mengomel. Kayak kita bilang ke orang tua ya. Itu kan isim fi'il, maknanya atajaddaru, aku bosan. Wala yatadzajjaru, tidak menyatakan bosan ya. Kayak kita hidup miskin ya kan. Kita bilang saya bosan, bosan gitu. Hidup miskin. Ya semua orang juga bosan. Berusaha berdoa insya Allah ada semua. Wala yashku ilal khalqi dan tidak mengadu. Wala yashku tidak mengeluh ya kepada makhluk. Jadi yashku ini mengeluh, mengeluhkan. Allah nggak suka kita mengeluh. Jadi ketika kita punya masalah, kita mengeluhkan ke orang lain kan kayak menyepelekan Allah. Karena yang memberikan musibah segala macam kepada kita Allah. Wala yashku ilal khalqi dan tidak mengadu ya kepada makhluk. Bal yarji'u ilallahi bi khusyu'ihi wa khudu'ih. Tetapi kembali ia kepada Allah dengan khusyuknya dan khudu'nya. Jadi khudu' dan khusyuk sama maknanya, beradik. Tapi kembali ia kepada Allah dengan khusyuknya dan khudu'. Wa du'aihi wa tadarru'ihi itu juga sama. Tapi kembali ianya kepada Allah dengan doanya, dengan tadarru'nya. Jadi tadarru' itu merendahkan diri sambil meminta kepada Allah. Maknanya doa. Wa yuhsinu dhanna bi rabbih dan memperbaiki ia akan prasangkanya terhadap Tuhannya. Wa ya'lamu yaqinan dan tahu ia secara yakin annallaha ta'ala lam yunzil bihi dzalikal bala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menurunkan dianya Allah dengannya seseorang akan demikian bala illa walahu fihi khairun kasir, kecuali baginya seseorang dalamnya bala itu ada kebaikan yang banyak. Apa kebaikan? Antara lain min raf'id darajah, diangkatnya derajat. Kita yakin benar setiap apapun yang menimpa kita pasti ada kebaikan di balik. Paling kurang menyadarkan kita buat kita tambah ingat kepada Allah. Kadang-kadang kan kita perlu ditegur ya. Kita suka lalai hingga diberikan musibah menyadarkan kita kembali gitu. Ada cara lain hikmahnya minaraf darajah, diangkatnya derajat, waziyadatil hasanah ditambah kebaikan, wa takfiris sayi'ah dileburkan keburukan. Setiap yang menimpa kita bisa menghapus dosa. Bahkan sampai duri yang menimpa kita pun ada dosa yang diampuni karena hadis Nabi kan. Kama waradat dzalika al-akhbarus syahirat. Bagaimana yang datang dengan demikian oleh hadis-hadis yang masyhur. Baca. Mendain nanti hujan. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin. Ma yusibul mu'mina, tidak menimpa akan orang yang beriman min nasabin dari kelelahan. Tidak menimpa akan orang beriman min nasabin dari kelelahan, wala wasabin, tidak pula dari wasab. Jadi wasab itu sakit ya. Wasabin maknanya wajah atau maradil mustamir. Sakit terus-menerus namanya wasabin. Walahamen, tidak menimpa akan orang beriman dari kelelahan, dari penyakit, walahamen, kedukaan, kesedihan. Hatta syaukatu yushakuha, hingga duri yang menusuk, hingga duri yang menusuk, yushakuha, hingga duri yang menusuk
Ini rada aneh. Oh, bentuk gini kita artikan. Hingga duri yang tertusuk ia akannya duri. Hingga duri yang tertusuk ia akannya duri. Illa kafarallahu melainkan meleburkan, menghapus oleh Allah dengan sebabnya semua min sayiatihi dari keburukan-keburukannya. Ya, setiap apapun yang menimpa orang beriman itu pasti ada nilai plusnya. Nah itu ajaib, memang ajaib orang beriman kan. Dia dapat musibah, dia bersabar, ada pahalanya. Dia dapat nikmat bersyukur juga banyak rahmat Allah. Wa yahtajul mu'mini ila sabri hajatan syadidah, dan memerlukan oleh orang beriman kepada kesabaran hajatan syadidah, akan kebutuhan yang sangat. Di sisi yang lain kita butuh kepada kesabaran. Inda fi'li ta'ah, ketika melakukan ketaatan. Melakukan ketaatan itu berat. Namanya taklif kan. Makanya hukum-hukum syar'i namanya hukum taklifi, berat. Kita diperintahkan bangun subuh, sholat kan berat. Kalau kita nggak bersabar untuk menjalaninya nggak kuat. Jadi dalam taat pun perlu kepada kesabaran. Kayak puasa gitu. Kalau kita nggak bersabar menahan haus dan lapar nggak kuat. Memerlukan oleh orang beriman kepada kesabaran hajatan syadidah, akan kebutuhan yang sangat inda fi'li ta'ah, ketika melakukan ketaatan. Bi alla yaksala anha, dengan bahwa tidak malas ia darinya taat. Wabi ayu addiyaha kama amarahullah, dengan bahwa melaksanakan ia akannya ketaatan sebagaimana yang memerintahkan akan dia oleh Allah. Min kamalil huduri ma'allah, dari sempurna hadir bersama Allah dalamnya ketaatan. Makna kamalil hudur, kita melakukan ketaatan dalam keadaan khusyuk. Wal ikhlasi lillah, dari berikhlas, ikhlas untuk Allah. Wa alla yakuna biha muraiya, bahwa tidak ada ia dengannya ketaatan itu yang ria kan. Itu kan perlu bersabar. Wala mutasannian lil khalqi, bahwa tidak ada ia dengannya ketaatan itu mutasannian. Mutasannian maknanya pencitraan. Mutasannian maknanya berbuat-buat untuk makhluk. Di tasannu itu maknanya kita tampilan luar kita ketika kita beribadah, menampilkan untuk orang lain, fokus untuk orang lain, tasannu. Wa min sya'nin nafsi tasaqulu anit ta'ah, dan sebahagian dari sifat nafsu. Wa min sya'nin nafsi at-tasaqulu anit ta'ah, sebahagian dari sifat nafsu itu merasa berat dari taat. At-takasulu anha, dan malas darinya taat. Memang semua harus dipaksakan kan? Kebaikan harus dipaksakan di awal-awalnya. Dengan biasa kita lakukan terus-menerus, kita paksa, akhirnya terbiasa, dapat kenikmatan, kita akan melakukannya dengan ikhlas. Perlu kesabaran. Fayahtajul abdu ila ikrahiha ala zalika bihusnil sabri. Maka memerlukan oleh si hamba kepada memaksanya nafsu. Maka memerlukan oleh si hamba kepada memaksanya nafsu ala zalik, atas demikian, demikian berbuat taat, bihusnil sabri, dengan bagusnya kesabaran. Nah, perlu dilatih, dipaksa. Jadi semua akhlak baik sebenarnya perlu paksa. Begitu kita dengar kan? Innamas sabru bit tasabbur. Sabar itu awalnya dengan tasabbur. Awal pura-pura sabar dulu. Kemudian jadi sabar benaran. Pura-pura baik dulu kan? Mana pura-pura baik di sini bukan bukan pamer, bukan. Pura-pura baik, berusaha untuk baik dulu. Akhirnya jadi baik benaran. Nah, semua begitu. Sampai kita ketika dianjurkan, ketika anjuran membaca Quran kan kalau bisa menangis ya. Kalau nggak bisa menangis, awalnya pura-pura menangis gitu. Oh, rada aneh kedengarannya, pura-pura. Mau teks di HP. Gimana maksudnya? Teks kitab atau gimana Ustaz Aan? Kurang paham maksudnya. Kitabnya apa gimana? Ngaji enggak tentu. Insya Allah sejam sebelum maghrib ya biasanya ya. Kalau ada waktu kosong kadang pagi-pagi. Jadi kita berusaha untuk istiqomah nih. Tinggal sekitar 80 halaman lagi. Istiqomah sejam atau jam 4 lah ya habis asar. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan fi kaffi nafsihi anil ma'asi wal muharramat.
dan memerlukan oleh orang beriman kepada kesabaran, hajatan syaridah akan kebutuhan yang sangat fi kafi nafsihi, dalam menahan nafsunya dari maksiat dan dari yang diharamkan. Ini namanya sabar dari maksiat ya. Nah, perlu juga bersabar dari maksiat. Lianna nafsa qad tad'u ilaiha, karena nafsu kadang-kadang mendorong ianya nafsu kepadanya maksiat. Namanya juga nafsu ya, tugasnya itu. Wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha, dan membisik-bisikkan ianya nafsu bil wuqu', dengan terjatuh dalamnya maksiat. Pasti, pasti hati kita selalu, nafsu kita mendorong kita cari peluang untuk berbuat maksiat. Pengen maksiat kadang. Kalau ada kesempatan. Sehingga perasaan itu harus kita tekan sekuat-kuatnya, sehingga walaupun ada peluang untuk maksiat, kita tetap tidak akan maksiat. Fayamna'uha bihusni sabrihi an fi'lil ma'asi zahiran. Maka menahan ia akannya nafsu dengan baik kesabarannya seseorang. Nah, menahan dari fi'lil ma'asi, dari melakukan kemaksiatan secara zahir, wa anit tahaddusi biha, dan daripada anit tahaddusi, daripada bisikan. Tahaddus, bisikan dengannya maksiat. Maknanya, pertama kita menghalangi zahir kita jangan maksiat, kemudian juga kita menghalangi perasaan kita jangan sampai membisikkan untuk nganjurin maksiat. Karena biasanya maksiat juga dimulai dari hati dulu, hati yang membisikkan sehingga kita cari peluang kan. Nah itu. Maka beliau menyatakan fayam na'uha, maka menghalangi ya akan nafsunya bihusni sobre, dengan bagus kesabarannya seseorang, dihalangi an fi'lil ma'asi, dari memperbuat maksiat secara zahir, fa'anit tahadusi biha, dan daripada bisikan dengannya maksiat, wal maili ilaiha, dari kecenderungan kepadanya maksiat batinan secara batin. Artinya adalah zahir batin kita berusaha untuk menghindarkan dari. Jadi beliau di sini nggak membagi-bagi sabar ya. Beliau membahas secara umum. Dalam kitab-kitab lain biasanya dibagi kan. Sabar dalam taat, sabar dari maksiat, sabar dalam bala. Wa yahtajul mu'minu hajatan syadidah, dan memerlukan oleh orang beriman akan kebutuhan yang kuat ila sobri, kepada bersabar anis syahwatil mubahah, dari syahwat-syahwat yang dibolehkan. Ada juga hal-hal yang dibolehkan, tapi kita juga perlu bersabar, jangan berlebihan. Nah ini. Perlu oleh orang beriman akan keperluan yang kuat kepada bersabar di syahwat-syahwat yang dibolehkan, syahwat alati takunu ragbatun nafsi fiha maksuratan alat taladudi wa tamattu'i bid dunyal mujarrad. Syahwat-syahwat yang mubah yang adalah keinginan nafsu padanya syahwat itu terbatas kepada mencari kelezatan, wa tamattu'i, kepada bersenang-senang dengan dunia semata-mata. Syahwat-syahwat yang sifatnya hanya untuk memuaskan diri saja. Semua orang suka pakaian mewah, mobil mewah, kan? Makanan yang mewah-mewah. Nah, dari hal-hal seperti itu hanya pengen mencari kelezatan, kenikmatan. Beliau juga menganjurkan kita perlu bersabar agar nggak terlalu lelah dalam bekerja. Nah, karena makin banyak keinginan kita, makin banyak waktu yang harus kita gunakan untuk memenuhinya. Fa innal inmihaka inhimaka fi dzalik, karena bahwa sungguh tenggelam dalam demikian kelezatan, wal istirsala ma'ahu, karena bahwa sungguh terlepas bebas bersamanya kelezatan tadi, ya jurru, itu menyeret ia ila syubhati wal muharramat, kepada hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang diharamkan. Masya Allah, tinggal 3 baris lagi ini. Wa yuksirur raghbata fid dunya, dan memperbanyak ia akan cinta kepada dunia. Wa yuhiju atau yahijul hirsa alaiha, membangkitkan ia akan kerakusan atasnya dunia. Wa yahmilu alal isari li dunia, mendorong ia kepada lebih mengutamakan dunia, wal unsi biha, dan merasa jinak, merasa damai dengan dunia. Wa ala nisyanil akhirati wal ghaflati anha, dan mendorong kepada lupa akhirat, lalai darinya akhirat. Fakat arafta, maka kamu sungguh telah mengetahui, rahimakallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah, bima zakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan akan dia, hajatal mu'minin, apa engkau ketahui akan hajatnya orang beriman, ila sabri, kepada kesabaran, fi umumi ahwalih, dalam umum keadaannya orang beriman,
wadawami awqati, dalam keabadian waktunya orang beriman. Maknanya dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu kita perlu kepada kesabaran. Fa'alaika bihi tafut bikulli khair. Maka hendaklah kamu dengannya kesabaran. Fa'alaika ana ilzam. Peganglah selalu kesabaran. Tafus, nisi engkau beruntung. Bikulli khair, dengan seluruh kebaikan. Wa tazfar, dan engkau beruntung. Bikulli sa'adah, dengan setiap kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan, kebaikan perlu kepada kesabaran. Titik sampai di sini ya. Di sini sudah maghrib ini. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya, insyaallah besok hari kita lanjutkan kembali. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.